Halo semuanya, ketemu lagi di seri kalkulus. Jadi untuk kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana cara menggambar grafik fungsi ya. Nah, menggambar grafik fungsinya kita akan memanfaatkan apa yang sudah kita ketahui selama ini di kalkulus ya. Dari limit, turunan, domain, range, dan lain sebagainya. Namun, untuk kesempatan kali ini kita akan menggambar fungsi atau kurva implisit di sini ya. Jadi diberikan persamaannya adalah y kuadrat dikali x kuadrat plus 1 sama dengan x kuadrat. Nah, apa bedanya dengan fungsi gitu ya? Nah, tentunya secara umum menggambar kurva implisit itu tidak mudah ya. Namun untuk kasus ini, kita bisa dengan mudah melihat bahwa ini adalah fungsi implisit yang memenuhi sebagai berikut ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini, y kuadrat dikali x kuadrat plus 1 dikurangi x kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan bisa kita faktorkan ya. Kita faktorkan menjadi y dikali akar x kuadrat plus 1 dikurang x dikali y dikali akar x kuadrat plus 1 ditambah x gitu sama dengan 0. Ya, ini kan mirip seperti a kuadrat min b kuadrat gitu ya. Nah, sekarang kita akan peroleh di sini berarti ini haruslah x dibagi akar x kuadrat plus 1. Atau ini y sama dengan minus x dibagi akar x kuadrat plus 1. Ya, jadi kita akan punya dua buah solusi. Intinya apa? Dalam kasus ini kita akan menggambar dua buah grafik. Di sini kita sudah bisa menyebut ini grafik fungsi gitu ya. Jadi ini yang pertama dan ini yang kedua. Kita akan gabungkan di satu buah bidang kartesius begitu ya. Tapi ini apa bedanya grafik fungsi yang pertama dengan yang kedua? Ya, bedanya di sini hanya perkalian negatif saja gitu ya. Dan kita ingat bahwa jika kita punya y sama dengan fx gitu, grafik ini, dan kita transformasikan menjadi y sama dengan minus fx, ini artinya apa? Ini artinya adalah pencerminan. Pencerminan ya. Pencerminan dari grafik y sama dengan fx terhadap sumbu x. Nah, jadi jika kita berhasil menggambar grafik fungsi yang pertama, grafik fungsi yang kedua tinggal kita cerminkan saja. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan grafik fungsi yang kedua ini. Jadi fokus kita adalah kita akan melihat y sama dengan x dibagi dengan akar x kuadrat tambah 1. Nah, lalu apa saja yang harus kita lakukan? Nah, prosedur umumnya gitu ya. Prosedur umumnya adalah yang pertama kita cari titik potong gitu. Titik potong grafik dengan sumbu koordinat ya. Ini standar ya. Maksudnya jika kita ingin melihat titik potong dengan sumbu x, berarti kita buat y-nya dinolkan dan lain-lain ya. Lalu kita bisa melihat domain selanjutnya ya. Domain dan range dari fungsi. Jika mudah ya, karena menentukan range fungsi belum tentu mudah ya. Tapi menentukan domain itu sudah kita pelajari di bab yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita bisa memanfaatkan simetri fungsi ya, jika ada. Oke? Maksudnya simetri fungsi adalah jika dia fungsi ganjil atau fungsi genap, kan kita bisa memanfaatkan sifat-sifat dari fungsi ganjil fungsi genap ya, yaitu adalah jika fungsi ganjil dia simetri terhadap titik 0,0 gitu ya. Jika fungsi genap kan dia simetri terhadap sumbu y gitu. Nah, selanjutnya setelah kita lihat simetri, kita bisa lihat asimtot. Asimtot, sekali lagi kita ingat-ingat lagi waktu kita belajar limit ya, ada asimtot datar sama asimtot tegak ya. Setelah kita sudah lihat asimtot, tentunya ini jika ada ya semuanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke turunannya ya, kemonotonan. Kemonotonan berarti kita akan mengecek turunan pertama.
kemonotonan nanti akan melibatkan ekstrim ya. Ekstrim. Nilai ekstrimnya ya, lokal maupun global. Nah, selanjutnya kita akan lihat kecekungan, yaitu turunan kedua. Kecekungan nanti kita akan melihat titik infleksi. Titik infleksi. Titik infleksi itu sendiri adalah titik di mana terjadinya perubahan kecekungan gitu. Dan ini 6 langkah ini yang biasanya kita lakukan ya. Ada langkah ketujuh yaitu mencari titik-titik bantu. Tapi itu jika diperlukan saja, jika kita kekurangan informasi. Nah, maka dari itu kita akan mulai menggambar grafik fungsi yang pertama ini ya. Oke, sekarang kita lihat grafik fungsi yang tadi sudah kita pisah ya, yang kasus pertama, yaitu X dibagi akar X kuadrat plus 1, yang saya beri nama fx juga ya, nanti untuk kebutuhan notasi. Nah, pertama-tama kita akan menentukan dulu titik potong, ya, titik potong dengan sumbu koordinat. Titik potongnya. Tentunya ketika kita punya X-nya 0, kita akan peroleh Y-nya sama dengan 0 ya, bisa kita hitung juga. Dan ketika kita punya Y-nya sama dengan 0, kita akan punya juga X-nya 0 ya. Jadi titik potong dengan sumbu koordinatnya hanya berada di 0,0 saja. Nah, lebih jauh lagi kita akan melihat domain dari fungsinya. Ini kita punya di bagian penyebutnya akar X kuadrat plus 1. Ini selalu positif ya, selalu positif. Dan di bagian di dalam akarnya, ini X kuadrat plus 1 juga selalu positif. Jadi ini selalu aman untuk setiap X ya. Nah, jadi daerah asalnya atau domainnya ini adalah himpunan bilangan real ya. Dan untuk range-nya, mungkin ini belum terlalu terlihat ya range-nya, jadi kita tidak kerjakan range-nya. Namun, apalagi yang bisa kita lihat? Nah, ini yang bisa kita lihat adalah simetri fungsinya. Jika kita lihat, jika kita substitusikan X dengan min X, kita akan punya minus X dibagi akar dari minus X dikuadratkan tambah 1. Artinya adalah minus X dibagi akar X kuadrat tambah 1, yang tidak lain merupakan minus dari fx. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti f yang kita punya ini adalah fungsi ganjil. Artinya apa? Artinya dia simetri terhadap titik 0,0. Nah, apa keuntungannya simetri terhadap titik 0,0 ini? Artinya kita cukup lihat grafik di kuadran pertama saja. Atau lebih tepatnya bukan di kuadran pertama, di X yang positif saja. Nah, kenapa? Untuk X yang negatif kita cukup cerminkan terhadap titik 0,0 seperti itu. Nah, ini adalah manfaatnya jika kita menemukan fungsinya adalah fungsi yang simetri. Simetrinya dalam kasus ini bisa ganjil, bisa genap gitu ya. Tapi kalau fungsinya tidak ganjil maupun tidak genap ya tidak bisa kita menggunakan istilahnya apa ya? Jalur pintas ini gitu ya. Nah, jadi lumayan kita punya informasi yang sangat menolong ya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan analisis pendahuluan ya, yang nggak pakai kalkulus ini kan ya, domain range. Ini seperti kita belajar di awal ya, Selanjutnya kita akan lihat asimptot sekarang. Asimptotnya. Nah, asimptotnya di sini kita akan lihat dulu asimptot tegak. Apakah ada asimptot tegaknya? Ingat, sekali lagi calon asimptot tegak adalah di mana penyebutnya bernilai 0. Tapi itu hanya calon ya. Untuk menentukan asimptot tegak atau bukan, kita harus tetap menghitung limitnya. Namun dalam kasus ini, penyebutnya ini tidak mungkin bernilai 0 ya, karena penyebutnya selalu positif. Jadi asimptot tegaknya tidak ada ya. Tidak ada. Oke. Nah, sekarang asimptot datar. Asimptot datar mau tidak mau kita harus menghitung limit ya, limit untuk X yang menuju min tahingga dan limit yang menuju tahingganya juga gitu ya. Dari fx itu sendiri. X dibagi akar X kuadrat tambah 1, X dibagi akar X kuadrat tambah 1. Nah, biasanya kalau saya senangnya pakai metode pembagian dengan mutlak, gitu ya. Jadi di sini saya akan bagi dengan mutlak pangkat tertingginya, 1 per mutlak X. Di sini saya bagi dengan 1 per mutlak
mutlak X juga. Atau mutlak X itu kan kita punya sifat, dia akan sama dengan akar dari X kuadrat ya. Jadi saya bisa tuliskan sebagai berikut. 1 per mutlak X dibagi 1 per akar X kuadrat. Mengapa seperti itu? Karena jika kita lihat, ini saya bagi seperti ini ya. Ini kita akan punya limit X menuju min hingga dari X per mutlak X dibagi ini akar dari 1 ditambah 1 per X kuadrat gitu ya. Ini juga sama ya, ini limit X menuju hingga gitu ya. Tapi isi limitnya sama ya, X per mutlak X. Nah, uniknya apa? X per mutlak X kan bernilai min 1 atau 1 ya. Jadi jika kita ingat-ingat lagi, X per mutlak X, ini nilainya hanya min 1 atau 1. Min 1 itu ketika X-nya negatif, 1 ketika X-nya positif. Nah, berarti untuk X yang menuju minus hingga, artinya X-nya pasti negatif ya. Jadi ini adalah min 1 dibagi akar 1 tambah 0 gitu ya, karena limit X menuju min hingga dari 1 per X kuadrat itu 0 ya. Jadi ini akan menghasilkan minus 1, dan untuk limit X menuju hingganya adalah ini 1 dibagi akar 1 tambah 0. Itu adalah 1. Jadi kita punya apa? Kita punya asimtot datarnya ada 2 ya. Yaitu adalah garis Y sama dengan min 1 dan garis Y sama dengan 1. Begitu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi menghitung turunan pertama dan turunan keduanya, serta kita ingin melihat kemonotonan dan kecekungannya. Oke, sekarang kita lanjut ke urusan turunan ya. Jadi, turunan pertama dan turunan kedua ini berturut-turut akan memberikan sifat dari grafik ya, yang antara lain adalah kemonotonan dan kecekungan. Yang kita perlu ingat-ingat lagi untuk turunan pertama, jika turunan pertamanya positif, artinya kita akan punya fungsi f-nya akan naik. Ya, jika dia negatif, dia akan turun ya. Nah, lalu untuk turunan kedua, gitu ya, jika turunan keduanya positif, kita akan punya grafik fungsinya akan cekung ke atas ya. Cekung ke atas. Oke, jika dia negatif, kita akan punya dia akan cekung ke bawah. Gitu. Nah, tentunya sekarang kita akan punya 4 buah kombinasi tanda istilahnya ya. Nah, jadi jika kita punya turunan pertama dan keduanya positif, artinya apa? Artinya F-nya naik dan cekung ke atas ya. Jadi gambar dari grafik fungsinya tentunya akan berbentuk sebagai berikut. Gitu. Ya, naik dan cekung ke atas. Nah, jika dia turunan pertamanya negatif, tapi turunan keduanya masih positif, artinya dia turun, tapi masih cekung ke atas. Ya, bentukannya kayak gini pasti. Nah, ini berarti naik dan cekung ke bawah gitu ya, berarti bentukannya kayak gini. Naik, maksud saya turun ya, negatif-negatif artinya turun dan cekung ke bawah. Nah, bentukannya kayak gini. Dan ini yang biasa kita akan gunakan untuk menggambar grafik fungsinya nantinya. Tentunya dengan menentukan terlebih dahulu turunan pertama dan turunan keduanya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Jadi turunan pertamanya dan turunan keduanya bisa kalian cek ya dengan aturan-aturan turunan. Turunan pertamanya bisa kalian gunakan aturan hasil bagi dan kita bisa peroleh 1 per X kuadrat tambah 1 pangkat 3 per 2. Dan turunan keduanya, ini bisa kita gunakan aturan rantai ya. Jadi kita akan peroleh di sini minus 3X dibagi X kuadrat plus 1 pangkat 5 per 2 ya. Ini bisa kalian cek ya. Nah, yang kalian bisa lihat apa nih? Untuk X yang positif saja ya. Untuk X yang positif, kita punya turunan pertamanya ini selalu positif. Dan turunan keduanya ini selalu negatif. Nah, di sini bisa kita simpulkan apa? Jadi F-nya ini selalu naik dan cekung ke bawah ya. Ke bawah. Nah, akibatnya gambarnya seperti apa? Kita coba gambar ya. Oke. Yup. Oke, di sini
ini sumbunya, nama sumbunya selalu harus ditulis ya, X dan Y-nya. Nah, kita tahu bahwa grafiknya akan melewati titik 0,0, lalu kita punya asimtot datarnya di Y sama dengan 1, ya. Oke. Dan kita bisa peroleh juga dia selalu naik dan cekung ke bawah untuk X yang positif. Selalu naik dan cekung ke bawah. Berarti yang bentukannya seperti ini ya. Gambarnya kira-kira akan sebagai berikut. Oke. Ya. Dan kita ingat bahwa dia fungsi ganjil, artinya untuk melihat dia secara keseluruhan, kita cukup cerminkan terhadap titik 0,0. Itu sebagai berikut ya. Nah, ini adalah grafik untuk Y sama dengan fx-nya. Tapi kita ingin menggambar grafik persamaan ini. Nah, gimana caranya? Berarti kita tinggal cerminkan grafik Y sama dengan fx ini terhadap sumbu X ya. Karena kan tadi yang ini yang positifnya, yang negatifnya adalah yang pencerminannya. Nah, jadi kita akan punya grafik persamaannya adalah seperti berbentuk X sebagai berikut ya. Nah, tadi sesuai dengan perhitungan kita, asimtot datarnya itu ada 2 ya. Nah, ini satu lagi di sini. Yaitu di Y sama dengan min 1 ya. Yaitu adalah simetri juga ya terhadap sumbu X. Jadi ini adalah grafik dari persamaan yang kita ingin gambar gitu ya. Jadi bentuknya adalah sebagai berikut ya, seperti huruf X seperti ini. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.